Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku. Kembali kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Kembali pada hari ini kami akan mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Kami membuka tanah hati kami Tuhan selebar-lebarnya untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan keberadaan kami pun akan menjadi berkat dimanapun kami berada, karena ada firman-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah malas pangkal miskin. Dengan ayat pokok dari Amsal 13 ayat 4, saya akan membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kitab Amsal adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, yang di dalamnya banyak membuat nasihat-nasihat bagi kita sekalian. Dan juga nasihat-nasihat itu tentunya masih sangat relevan dengan kita yang hidup di masa sekarang. Dalam salah satu nasihatnya, Raja Salomo mengingatkan kepada kita untuk jangan menjadi orang yang pemalas, karena malas itu adalah pangkal daripada kemiskinan, kekurangan, dan juga kebodohan. Tentunya kita mengingat peribahasa yang sangat terkenal di negara kita, yaitu malas pangkal miskin tapi rajin pangkal kaya. Tuhan pun tentunya menginginkan anak-anaknya itu untuk tidak bermalas-malasan. Dalam Amsal 10 ayat 4, ayat ini pun menegaskan bahwa bila kita malas, maka akan datanglah kemiskinan. Rasul Paulus juga dalam tulisannya kepada anak-anak Tuhan di kota Tesalonika, tepatnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, Rasul Paulus dengan tegas juga menyatakan orang malas janganlah ia makan. Jadi dari beberapa ayat yang sudah saya sampaikan tadi, janganlah kita bermalas-malasan, terutama kita yang berstatus sebagai anak-anaknya. Dalam Matius 25 ayat 26, ini pun adalah salah satu contoh daripada orang yang malas. Ada hamba yang diberikan kepercayaan 1 talenta, tetapi yang 1 talenta itu dia tidak kembangkan, malah dia kubur. Dia malas untuk mengembangkan talenta yang ada. Dan kita tahu akhirnya dia dilempar ke dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang tidak malas. Orang-orang yang mau diproses. Karena segala sesuatunya itu tidak terjadi begitu saja. Orang yang malas pastinya dia tidak mau melewati tahapan-tahapan ataupun proses-proses dalam kehidupannya. Cenderung berpangku tangan dan acuh tidak acuh dalam menjalani apa yang dikerjakannya. Tidak ada keseriusan. Kalau kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ pada hari yang ke-6, Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tentunya ada maksud Allah menciptakan manusia yang pertama segambar dan serupa dengan Allah, yaitu untuk mereka mengelola Taman Eden. Jadi Tuhan tidak menginginkan manusia yang Dia ciptakan itu bermalas-malasan, tapi harus bekerja. Kemudian ada pekerjaan lain lagi yang harus dilakukan oleh manusia tersebut. Dalam Kejadian 2 ayat 19, Tuhan memberi pekerjaan kepada mereka, yaitu untuk memberi nama kepada makhluk hidup yang ada. Jadi ada banyak
pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, janganlah dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang malas. Orang yang malas itu dalam kehidupannya mereka sering menunda-nunda apa yang harus bisa dikerjakan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 9 ayat 4, ayat ini menegaskan bekerjalah selama hari masih siang, karena akan datang waktunya malam di mana tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi jangan sampai kita menyesal di belakangan hari karena kita bermalas-malasan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 kita diingatkan untuk mempergunakan waktu yang ada. Jadi jangan pernah terbesit atau terlintas dalam pikiran kita berniat untuk melakukan kemalasan. Dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, orang malas disuruh belajar kepada satu hewan yang kecil, yaitu semut yang rajin mengumpulkan makanan, yang rajin bekerja walaupun tidak ada pemimpinnya. Bila kita malas atau berpangku tangan, maka kita akan menjadi orang yang miskin, dan hal ini pun dengan jelas ditegaskan dalam Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Ada orang yang enggan bekerja, ada orang yang berpangku tangan saja, akhirnya datanglah kemiskinan, kemelaratan, dan kekurangan dalam kehidupannya. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang mau berproses. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh yang bisa kita tiru, kita teladani kehidupannya karena mereka rajin dan tidak bermalas-malasan. Saya mengambil contoh Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan Yusuf berhasil dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ia rajin. Ia tidak berpangku tangan, ia tidak memilih-milih pekerjaan, dia rajin. Ketika dia di rumah Potifar, dia rajin. Ketika dia dijebloskan ke dalam penjara, dia pun tetap rajin. Dan kita lihat bagaimana Tuhan angkat kehidupannya Yusuf. Karena dia tidak bermalas-malasan, tidak berpasrah dengan keadaan yang ada. Contoh yang lain kita juga dapat melihat dalam kehidupan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Ya, pagi-pagi dia bangun, ia berdoa. Ini bisa kita lihat dalam Markus 1 ayat 35. Selanjutnya di siang hari ia mengajar, melakukan mujizat. Ini bisa kita lihat juga dalam Lukas 21 ayat yang ke-37. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak bermalas-malasan. Ya, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak mau melakukannya. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, ayat ini pun menegaskan apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Dan mari kita mengerjakannya dengan segenap hati, dengan tekad yang kuat, karena kita mengerjakannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak bermalas-malasan, tetapi kita menjadi orang yang rajin, orang yang mau bergerak maju, orang yang mau melewati proses. Dan kita lihat nanti karya-karya Tuhan, janji-janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, untuk kami bisa mempergunakan waktu yang Engkau berikan dengan baik, dengan tidak bermalas-malasan. Sehingga dalam kehidupan kami ini, kami tidak mengalami kekurangan ataupun kemiskinan karena kemalasan yang kami lakukan.
Biarlah kami tetap rajin dan mau diproses, mau dibentuk, mau bekerja keras, mau menjadi orang-orang yang terus maju di dalam Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami, mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan nama-Mu pun pada akhirnya dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tanamkanlah ini dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.